أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sambutan pembina Healthcare Professional for Syariah dalam hal ini oleh Profesor Dr. Haji Feni Haju MSc PhD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi yang dingin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, selamat datang kepada narasumber kita yang Masya Allah ya, Pak Ahmad Rusman ya, Rusdan Utomo ya, PhD ya. Dan ada teman kita Dr. Arif ya, yang saya kira kita sudah sangat kenal beliau ya. Dan teman-teman sekalian, para hadirin sekalian, pertama-tama untuk kita bersyukur karena di pagi hari yang agak gerimis atau hujan yang manusia itu diazab karena dosa-dosa mereka, tidak ada satupun manusia tertinggal di kaum ini. Tapi kan Allah mengatakan wa'yafu an katsir, Allah memaafkan banyak kesalahan. Nah, jadi saya melihat kita dengan topik ini ada hal-hal yang baru. Apalagi kalau kita sudah membaca tulisan viral dari Pak Ahmad ya, Insya Allah ya, ini membuka wawasan kita ya, bagaimana penelitian biomolekuler ya, yang begitu canggih saat ini ya, bisa dengan mudah ya memetakan hal-hal yang ada ini ya. Dan kita bersyukur ya dengan tulisan itu kemudian memberikan kita banyak wawasan ya, membuka wawasan kita, kemudian apalagi kita hadir pada kesempatan itu kita mengharap lebih banyak lagi ya. Nah, dari kami tentu sangat berharap ya kajian ini membuka wawasan kita ya. Berita terakhir ini kan kalau kita baca kemarin ya, tulisan Pak Dahlan ya, dengan berita terakhir, alhamdulillah kasus-kasus baru ini terus menurun ya. Bahkan di beberapa kota di Cina itu dikatakan sudah zero kasus baru, dan kasus-kasus yang dipulangkan karena sembuh juga sudah ribuan orang juga. Kalau salah kemarin diberitakan bahwa sekitar 4.000 ya yang sudah dikembalikan, artinya sembuh dari penanganan ini. Jadi kita sedikit lega ya, kita sedikit lega. Tulisannya Pak siapa yang di
pos itu, jangan ya, badai pasti berlalu, gitu ya. Semua badai pasti akan berlalu, gitu, ya. Nah ini kita sudah lihat di titik mulai kesannya sudah mulai terkontrol, dan saya kira saya dari aspek public health juga mengatakan ini luar biasa ya, cara kita menangani virus ini luar biasa ya. Bagaimana kita menekan penularan yang ada. Dari sisi Islamnya sendiri kan kita jelas ya, itu juga dipraktekkan. Pada saya di sini, kalau ada orang yang keluar dari tempat wabah tidak boleh keluar, dan dari orang dari luar tidak boleh masuk. Nah itu salah satu tindakan pencegahan yang memang sangat-sangat efektif ya untuk menghindari penularan yang lebih banyak. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kita bisa hadir di tempat ini sekali lagi, dan kita selalu mendengarkan dua pakar kita ya. Dokter Arif saya diberitakan, saya baca sepintas saja kan orang bukan ahli paru ya. Ternyata virus ini kalau ditaruh di jaringan paru, masya Allah ya, tingkat patogenitasnya itu begitu luar biasa ya. Nah ini kita mau dengar dari ahli ini ya. Dan apalagi kita bersyukur dengan adanya seminar ini, dan harapan kita tentu kita akan menjadikan hasil atau apa yang kita dengarkan tempat ini untuk kita sebarkan kepada teman-teman kita yang sempat hadir, dan kita harus bangga ya menjadi orang muslim yang cinta akan sains dan juga bisa paham menyebutkan azab, yang itu semuanya adalah pelajaran bagi kita semua. Karena dalam surat As-Sajdah mengatakan ya, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un ya. Sungguh kami akan mendatangkan azab yang kecil sebelum azab yang besar, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi semua ini untuk membuat kita supaya kembali jadi orang yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti itu, makasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh host kita. Sebelum saya mengundang host kita, kami akan membacakan CV dari host. Host kita pada pagi hari ini yaitu Nur Salam Hamzah, tempat tanggal lahir Makassar 28 November 1981, alamat BTN Paropo Makassar, nomor kontak 082117170860. Riwayat pendidikan Sarjana Farmasi Universitas Hasanuddin tahun 2006, profesi apoteker Universitas Hasanuddin tahun 2007, Magister Farmasi Institut Teknologi Bandung tahun 2013, dan mahasiswa Doktor Farmasi di Institut Teknologi Bandung. Riwayat organisasi HMI, BEM Farmasi Universitas Hasanuddin, LK Uswa, dan Healthcare Professional for Syariah. Dan sekarang bekerja sebagai dosen farmasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kami undang dengan hormat host kita pada pagi hari ini. Corona, ketika sains bertemu takdir. Awal tahun 2020 seakan menjadi awal malapetaka di kota Wuhan, China. Kota metropolitan yang dihuni lebih dari 11 juta orang ini mendadak menjadi kota mati. Seluruh layanan publik dihentikan, segala bentuk administrasi, pelayanan, serta kegiatan masyarakat menjadi lumpuh hingga seisi kota diisolasi. Diketahui bahwa virus corona lah yang menjadi penyebabnya. Virus yang berasal dari tubuh kelelawar yang sudah berubah genetiknya akibat rekombinasi
tersebut diungkapkan jauh-jauh hari oleh para pakar tentang bahaya wabah virus corona. Sangat mungkin terjadi bahwa wabah seperti SARS atau MERS akibat infeksi coronavirus yang bersumber dari kelelawar dan ada kemungkinan besar akan terjadi di China. Peng Zhu, peneliti Wuhan Institute of Virology. Masyarakat Wuhan seolah cuek dengan penelitian Peng Zhu. Tradisi dan kegemaran mereka menyantap hidangan kelelawar masih saja tetap dilakukan. Bahkan kelelawar menjadi makanan favorit mereka. Kejadian di masa lalu seperti SARS dan MERS tidak membuat mereka jera dan kemudian meninggalkan segala bentuk tradisi tersebut. Masyarakat Cina memang terkenal memiliki kebiasaan buruk dalam soal makanan dan perilaku hidup. Mereka tidak mengenal halal atau haram, bahkan bersih dan kotor pun tidak mereka pedulikan. Apapun yang dimau bisa mereka makan. Bahkan jika perlu, janin manusia yang masih merah pun dijadikan sup untuk mereka santap. Miris memang, namun demikianlah kenyataannya. Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan ukuran-ukuran dan kadar yang jelas. Setiap benda dan makhluk memiliki khasiatnya masing-masing. Dan dengan mengetahui hal tersebut, tentunya manusia harus lebih berhati-hati terhadap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka makan. Hasil penelitian telah menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa kelelawar memiliki kandungan virus corona yang memiliki potensi menjadi wabah di kemudian hari. Dan akhirnya semuanya pun telah terbukti. Dan dengan adanya sains serta pemahaman padar pula, kita bisa melakukan pencegahan, mitigasi, dan penanganan kasus corona. Lantas, harus sekeras apalagi peringatan Allah agar kita sebagai manusia mau mengindahkan perintahnya? Inilah ketika sains bertemu takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik. Semoga kita bisa membalas segala rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan yang diminta Allah cuma itu, yaitu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Salam dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW, suri tauladan kita yang terbaik. Semoga kita di akhirat kelak bisa berjumpa dengan beliau, dan yaitu para anbiya, para rasul, dan para mujahid. Semoga kita bisa menjadi orang yang kemudian diakui di akhirat kelak sebagai umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, hari ini Health mengadakan KKI, Kajian Kesehatan Islam seri ketiga. Hari ini mengangkat tema tentang salah satu tema teraktual saat ini, yaitu tentang virus corona.
Sampai saat ini kita ketahui jumlah pasien yang meninggal dunia itu lebih dari 2.000 orang sejak 2 bulan yang lalu. Virus ini mulai berkembang dan lebih dari 75.000 orang mengidap yang positif virus corona. Itu data yang yang tercatat. Ada yang mengatakan data ini sebenarnya merupakan data yang bisa jadi tidak semuanya kemudian tercatat atau ada yang tidak melaporkan diri. Karena kita ketahui juga pemerintah Cina juga merupakan pemerintah yang agak tertutup terkait dengan hal-hal terkait dengan virus corona, sehingga hal ini juga semakin membahayakan publik dunia terkait dengan virus corona. Jadi harus kemudian mencoba untuk membahas ini, dan hari ini kami menghadirkan 2 pakar yang kemudian akan membahas terkait dengan virus corona. Pemateri pertama adalah Dr. Arif Santoso dari Universitas Hasanuddin, dan yang pemateri kedua yang tulisannya viral terkait dengan ketika sains bertemu takdir. Untuk kesempatan pertama saya mengundang Prof. Arif Santoso untuk membawakan materi. Biodata beliau adalah nama lengkap beliau Dr. Arif Santoso, PhD, lahir di Bojonegoro 15 Juli tahun 1977. Riwayat pendidikan beliau sarjana dan profesi di Fakultas Kedokteran Unhas. Kemudian mengambil spesialis di pulmonologi, kedokteran respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2010. Kemudian melanjutkan program doktor di Tohaku University, Sendai, Jepang 2015. Riwayat organisasi beliau, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Sulawesi tahun 2018 hingga 2021. Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi tahun 2017 hingga sekarang. Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 2018 dan hingga sekarang, dan member of Committee Education of Asia Pacific Society Respiratory ABSR tahun 2019 hingga sekarang. Dan tulisan-tulisan beliau terkait dengan penyakit paru ini sungguh luar biasa, dan catatan Sinta Dr. Arif itu beliau memiliki high index yang cukup tinggi. Kemudian tulisan-tulisannya semuanya berada pada Q1, pada Scopus. Kalau teman-teman perlu ketahui, kalau di kalangan dosen atau peneliti, kualitas jurnal itu ada tingkatan-tingkatannya, dan beliau menulis semuanya terbit pada jurnal-jurnal yang terbaik. Kita beri aplaus kepada Prof. Arif Santoso. Kepada Bapak Dr. Arif Santoso, tempat dan waktu saya persilakan. Yang seperti guru saya yang selalu mengajar dan mencontohkan pada kita berikutnya, dan rekan-rekan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2006 saya pada saat flyer ini disebar, teman-teman saya nanya, Rif, kamu bawa yang mana? Takdirnya atau sainsnya? Saya bilang, takdir dan sains itu selalu iringan, ya. Tahun 2006 saya pernah tinggal di Cina. Ada beberapa butuh dan saya ekspedisi waktu itu. Saya ketemu sama teman-teman Indonesia belajar di Cina juga, salah satunya belajar antropologi. Kemudian saya berkenalan dengan beberapa teman Cina di sana. Itu ngobrol lah kita. Jadi sebenarnya saya diajak makan, terus saya bilang, oh maaf saya bisa, karena yang
mengatakan kalau punya kecuali memang banyak restoran muslim di Indonesia, restoran yang Al-Sinjian itu yang memang banyak istilahnya non muslim. Ya, saya amannya sama di situ kan, gitu kan. Kenapa gitu kan? Ya saya itu haram gitu kan. Kenapa? Saya tidak mau babi. Kalau kamu makan ikannya, oh saya jelaskan. Nanti saya balik tanya nih. Apa namanya? Kan orang saya kebanyakan tidak beragama ya. Mereka agnostik karena sistem komunisnya dan tapi mereka pergi ke ini, pergi ke wihara, pergi ke kuil, pergi ke apa dan mereka berdoa. Karena dia waktu itu sekolah kuliah jadi dia ngajarin saya jalan rame-rame gitu kan. Terus dia begini-begini juga. Kamu ngapain? Berdoa. Berdoa sama siapa? Ya berdoa. Gitu kan. Kamu kan tidak bertuhan. Ya, tapi supaya tenang aja. Jadi sebenarnya mereka itu juga butuh ketenangan. Gitu. Secara sugesti itu mereka butuh untuk dilindungi, butuh untuk nggak pikir dengan diri sendiri bahwa dia butuh something gitu. Dan yang paling terkait arus corona ini kebiasaan mereka emang apapun dimakan. Yang berkaki, yang tidak berkaki, ya, yang berdua, tidak berdua dimakan. Termasuk isu bahwa janin dimakan itu benar. Jadi kalau misalkan negara-negara ya kayak China, Jepang juga dan negara-negara maju yang apa namanya emang kalau itu bukan sesuatu yang penting itu, kalau perempuan datang ke dokter hamil itu dikasih bulan selamat ya, ada hamil. Gimana berikutnya? Mau dilanjutkan atau enggak? Jadi pernah dulu gitu. Jadi makin besar janinnya, makin segar janinnya. Kalau di sini itu makin mahal dan itu orang makin suka. Saya tanya ngapain? Untuk kesehatan. Jadi semua ada filosofinya. Kecuali kucing, mereka nggak makan. Karena kucing itu lambang kemalasan katanya gitu. Jadi ular apa semua sampai kan banyak teman. Ada yang perempuan tanya, oh begitu juga ya? Ya sama. Tapi cacing makanya sembarang ya. Ya itulah kebiasaan mereka yang seperti itu. Nah terkait ini jadi wajar ya. Kalau kemudian banyak berbagai macam kita kalau ada yang baca newspaper baru-baru ini terakhir di Diamond Princess ya, ini kan cukup coba bayangin ya kita dalam kapal, gitu kan, terus itu kapal itu menjadi perusahaan penularan penyakit dan kita tidak boleh turun selama 14 hari ya. Jadi tinggal menunggu aja kita keluar atau tidak perubahan. Nah ini yang terjadi sekarang. Ini jadi hari demi hari bertambah yang sakit. Ya. Februari 2020 tahun ini awal Februari ya. 4 Februari 6 Februari bertambah terus. Intensitasnya bertambah terus. Ya. Dari 3.000 lebih 3.700 penumpang dan krunya mereka itu siap-siap aja ya untuk akhirnya pada saat tanggal 20 Februari 20 itu sudah 604 orang positif dari 3.711 ya. Nah ini kisahnya mereka dan kemudian di jurnal Scientist ya dari University of Edinburgh sendiri mereka we don't know how to express on the diamond this virus. Jadi ini adalah virus baru ya, bukan virus baru, virus yang update-nya terbaru. Jadi virus ini seperti HP sebenarnya, seperti Android, seperti iOS ini selalu mengupdatekan diri ya sampai pada yang generasi terakhirnya ini ya. Dan virus itu selalu sulit. Beliau orang lab ya. Saya sering berbicara sama dengan beliau, kaget itu lab yang munafik dan sangat terkenal. Ya, urusan genetika semua itu beliau ini. Itu virus itu berat tantangannya untuk mengisolasi, berat, sulit ya untuk mengekstrak gennya juga bukan sampai gampang karena sebetulnya biosafety-nya harus level 3 ya. Nah, tapi kita lihat ya ada datanya seperti ini ditulis sebuah koran. Jadi ini ada juga salah satu video
kalau itu bahwa sebenarnya kasusnya itu bukan cuma sekarang 78.000, jadi setiap 24 jam itu rata-rata nambah 2.000 kasus setiap 24 jam. Saya ikuti live ininya, itu setiap hari saya klik pasti namanya kalau bukan 1.000 lebih 2.000 seperti itu ya. Nah ini matinya yang saya ini ada kasusnya ini. Sekarang kemarin itu 77.816, pagi ini saya cek sudah 78.000 ya. Tapi apakah baru kasusnya ini? Nah, sekarang kita lihat kalau kita ikuti presentasi ini ya, persentase orang yang terkonfirmasi kena virus Diamond Princess itu mencapai 15%, sesuai ya. Sedangkan di provinsi Hubei, Tiongkok, jumlah warga yang terinfeksi hanya mencapai 5% saja. Tapi kita lihat angka ini match tidak dengan 77 ya. Kalau nah ini ada 15%. Nah, kalau saya kalkulasi sekitar 23% ya, oke lah, nggak beda jauh ya. Ya tetap beda ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau 5% dari penduduk UB itu 58 juta. Kalau kita ambil Wuhan saja, Wuhannya 11 jutaan. Kalau kita kalkulasi berarti bukan 77.000 yang positif. Mungkin sekitar 2,9 juta, mungkin ya. Tidak tahu apakah polanya yang salah, gitu ya, atau siapa yang salah. Gitu ya. Kan kalau kita lihat sedangkan di provinsi Hubei, Tiongkok, jumlah warga terinfeksi hanya mencapai 5% saja. Jadi ada yang tidak match. Ya. Kalau dari Wuhan saja 5% dari 11 juta itu sekitar 550.000, bukan 78.000 juga. Ya. Mana yang benar kita tidak tahu, bahwa ya. Karena sekali lagi saya dulu waktu kembali ke sana, teman saya cerita ternyata penularan HIV di Cina waktu itu tinggi. Kenapa? Gitu kan? Karena memang sterilisasi di rumah sakit waktu itu tuh, ya mungkin yang rumah sakit yang bagus, tapi most di rumah sakit sana itu sterilisasi nggak bagus. Kalau kita di Indonesia pakai akupuntur itu jarum 1 kali buang. Kalau di sana yang saya pakai belajar itu enggak, jarum habis pakai koleksi, disterilisasi, dipakai lagi sampai tumpul. Padahal saya itu di Xiamen University. Xiamen University salah satu universitas yang disegani lah di Cina gitu ya, sampai sekarang sih berada profil. Jadi bayangin ya, itu dia reuse jarum akupunturnya, padahal itu juga nggak mahal gitu. Saya nggak tahu di tempat lain. Jadi yang paling benar bahwa saya hanya melihat data-data dari koran dan data yang ini. Nah sekarang coronavirus, sebenarnya coronavirus sekali bukan virus baru. Dari tahun 1200 itu sudah ada, ya. Pertama kali diisolasi virus itu, sampai kemudian 1700, 1800 dan seterusnya. Terakhir MERS-CoV 2012, ya, itu yang di Middle East, ya. Jadi sekarang kan WHO tidak mau memakai istilah penyembuhan atau apakah ada diskriminasi kalau, ya. Tapi kalau buat orang Timur Tengah ada diskriminasi. Ya. Jadi kalau buat orang Cina diskriminasi, ya. Sama lah kalau misalkan kita bilang orang Jawa ya biasa aja, Makassar ya, Bugis ya, kalau orang Cina ya pasti diskriminasi kan. Ya. Entahlah kata diskriminasi itu apa artinya, kita juga bingung dari itu. Nah, virus ini Desember 30 2019 itu muncul kasusnya, ya, kemudian Januari tanggal 1 itu karena juga dari pasar seafood, jadi akhirnya ditutup. Kemudian setelah diisolasi ternyata ada satu jenis corona yang dianggap baru tanggal 7. Kita ingat ya, jadi menjelang perayaan tahun baru, ya. Kemudian akhirnya mulai spread ke beberapa negara, termasuk Jepang. Ya, kalau Diamond Princess itu dia berasal dari Jepang, jadi yang warga Indonesia itu 4 orang ya yang positif di kru kapal itu, ayo sih isolasi di sana. Virusnya cantik ya, virus RNA, jadi tidak semua cantik itu baik. Ya. Ini
dia punya spike ya yang bisa berikatan dengan reseptor yang di paru, gitu ya. Kemudian dia masuk penetrasi ke dalam sel paru, kemudian berkembang biak, ya. Ya itu. Nah ini kita lihat ya. Ada 3, beta, gamma, alpha. Ya, ini sudah banyak substrainnya, sangat banyak. Ya, karena virus itu punya kemampuan itu, ya. Dia punya kemampuan untuk mengupdate dirinya sendiri, sama seperti sapinya. Hari ini S berapa virus sudah muncul lagi. Saya selalu bilang, saya tidak beli HP deh sampai nanti beli yang terakhir paling update baru saya beli. Tapi nggak ada akhir-akhirnya, nggak jadi beli-beli. Ini sama, ya. Nah, apa MERS-CoV, SARS ya itu masuk dalam golongan beta virus. Jadi artinya gini, kita akan bicara sains dan takdir sebagai Muslim ya, kan sejarah pun membuktikan bahwa sebenarnya kemajuan ilmu kedokteran itu ya dari kita Muslim. Tapi kemudian kita kan sekarang seolah-olah hanya sebagai konsumen saja dan sebagai orang-orang yang suka cocokologi saja, ya kan? Orang sana bilang ini, oh ya cocok, kita cocokkan dengan Quran, kita cocokkan dengan hadis. Orang sana menemukan ini, kita cocokkan dengan ini, kita cocokkan dengan ini. Jadi, padahal kita punya potensi yang sangat besar. Saya sangat senang kalau melihat teman-teman Muslim yang bisa eksis, gitu ya. Apalagi di dunia internasional dan Indonesia secara itu termasuk di Jepang sekalipun itu mahasiswa Indonesia sangat disegani. Satu karena rajin, 2 nggak macam-macam, gitu ya, nerimo, ya nggak terlalu banyak protes, ya. Dan kemudian banyak yang dapat award di sana, yang dapat paten di sana itu banyak, ya di luar itu banyak di Indonesia. Cuman memang kalau ditanya sama saya, Bang, kira-kira bagusnya saya kembali ke Indonesia enggak? Saya kalau melihat Indonesia bilang kembali dong. Tapi kalau melihat mereka enggak usah, di luar aja. Karena sampai saat ini kondisinya Indonesia belum terlalu berpihak ke kaum profesional. Kita masih negara makan, ya. Jadi banyak sekali teman-teman potensial di sana yang luar biasa. Dapat medali emas apa semua olimpiade dapat itu sudah biasa ya. Saya sudah sering dengar teman-teman seperti itu. Ini lebih kompleks lagi ya, evolusi coronavirus. Jadi bagiannya Ustaz Ahmad ini beliau yang di lab itu ya. Nah ini pada saat virus masuk ke saluran napas ya, kemudian dia masuk penetrasi ya, ini penetrasi ke sini kemudian melakukan replikasi dan akhirnya dia akan bertambah banyak ya, dan akan menjadi virulentis ya, menjadi bergejala. Ini adalah responsnya ya. Nice to know saja bahwa akan menggunakan macam-macam. Termasuknya adalah ada yang namanya TGF-beta. Kalau itu teraktivasi maka setelah virusnya hilang ya, misalkan ya setelah sembuh itu yang dimaksud adalah apa? Fibrosis. Kalau fibrosis apa? Berarti paru itu mengkerut. Jadi orang yang selesai infeksi ini virusnya hilang, belum tentu masalah hilang. Kenapa? Karena bekas infeksinya itu menjadi jaringan paru. Kalau jaringan paru di kulit mungkin yang bergerak mulusnya saja. Kalau ada di muka mungkin ya sedikit, tapi kalau di paru, nah itu orang tidak bisa bernafas dengan baik ya. Apalagi kalau ini kan berat, infeksinya hampir seluruh rongga paru biasanya kalau sudah masuk berat. Jadi kalau dari paru di seluruh itu maka biasanya sesaknya permanen. Nah itu yang kalau ini teraktivasi ya, yang kena aktif TGF-beta itu. Jadi nah ini kemarin kita bisa ada namanya droplet ya. Droplet itu kalau misalkan kita batuk bersin mungkin jarak 1 meter itu dianggap jarak penularan yang paling mungkin termasuk corona. Tapi sekali lagi bahwa coronavirus dan COVID ini masih banyak tanda tanyanya. Ya.
Jangankan saya ya, ilmuwan yang sekarang meneliti itu masih bertanya-tanya. Kenapa bisa di kapal Diamond Princess itu begitu masif perkembangannya? Kenapa di sini itu seperti tidak terhentikan? Ya. Kenapa tiba-tiba muncul di Singapura sekarang panik ya? Itu orang mulai ras membeli makanan pasung karena mereka takut khawatir ya. Jerman sudah 16 kasus ya. Nah kira-kira kenapa bisa seperti itu? Jauh di atas SARS dan MERS kemarin ya. SARS kemarin kalau saya sekitar 3 ribuan berapa begitu kasusnya, 5 ribuan lah. Ini sudah sekarang 8 ribu dengan data yang ada ya. Jadi terus kemudian pertanyaan sebenarnya apa sih penularannya? Apakah benar itu droplet? Karena droplet itu tidak jauh, paling 1 meter. Atau mungkin dia istilahnya aerosol. Kalau aerosol itu berarti dia larut dalam udara dan bisa terbang lebih jauh lagi. Ini ya, kita lihat di sini skemanya. Kalau Ebola, ya, dia pendek saja. Tapi coronavirus di mana ini? Apakah dia nyebar seperti ini? Itu mas tanda tanya. Ya, karena melihat masifnya spreading itu, Prof. Ini mungkin juga bisa dari sisi kegiatan masyarakatnya dari sini penyebarannya seperti apa? Ini yang masih tanda tanya. Ya. Kalau ternyata memang dia benar-benar aerosol, berarti lebih cepat lagi penularannya. Mungkin kalau seperti itu. Ya. Nah, virusnya, ya, kemudian dia itu sebenarnya reservoir naturalnya itu di pet ya, kelelawar memang. Ya. Termasuk sama dengan dari Ebola, SARS, MERS itu satu golongan virus. Ya. Kemudian dia bisa bertransmisi ke intermediate host. Ya, kalau SARS itu musang ya, jadi berpindah. Nah, ini kan kasus zoonosis bisa dari binatang ke manusia. Dan memang ya dari si sains pun reseptor parunya orang dengan binatang itu ada kesamaannya. Ya, ada kesamaannya. Jadi bisa aja kemungkinan berbeda. Dulu kita pernah ada swine flu babi, terus influenza, ya flu burung. Itu jauh dimatikan daripada ini ya. Karena di atas 60% angka kematiannya. Artinya apa? Kalau 100 orang kena influenza, mungkin 60%-nya akan meninggal. Dan model-model seperti ini itu sangat cocok untuk dipakai apa? Senjata biologis. Ya kalau untuk manfaatnya untuk vaksin, ya pasti gitu ya. Tapi kalau mau dipakai senjata biologis seperti antrak dan sebagainya, ya sangat potensial. Lebih-lebih yang kemarin flu burung. Ya. Jadi kalau kita bikin senjata biologis, flu burung kita sebar ke Makassar begitu. Jadi flu burung itu kalau ini ya, ini gejalanya akan muncul setelah 10 sampai 14 hari. Jadi lambat. Tapi kalau flu burung kemarin 1 sampai 3 hari. Jadi begitu kena langsung muncul, langsung meninggal berikutnya. Tidak sampai 5 hari rata-rata meninggal ya. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru, ini zoonotik ya. Jadi bisa berpindah dari hewan ke manusia. Ya, ini tadi yang saya sudah sampaikan ya. Ini pengantar saja dan sekarang kita lihat ini kasusnya terus naik grafiknya ya, tidak turun-turun. Kemarin masih dulu sekarang 8 jadi dalam satu malam 1000 lebih pertambahannya ya. Angka kematiannya 2360, recover 20.000 ya. Aktif case 40. Itu sudah menyebar ke berbagai macam. Ini data per 20 Februari 20 dari 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ini sudah menyebar ke berbagai macam kecuali Indonesia. Kenapa tidak menyebar ke Indonesia coba? Ayo, kenapa? Karena regulasinya sulit, ya, dan pajaknya mahal, jadi virus tidak bisa masuk. Ya. Pajaknya mahal. Iya benar. Obat baru, ya di Malaysia, Singapura, ya, obat baru. Sekarang sudah pakai, di Indonesia nggak masuk. Tahun depan, 2 tahun depan baru mungkin masuk. Kenapa? Karena regulasinya sangat sulit, banyak pintunya dan banyak pajaknya. Jadi virus pun tahu diri, ya jangan masuk di Indonesia, dipajaki nanti. Gejalanya demam 98%, ya, kemudian batuk 78%.
dari 14 kasus pertama yang diisolasi ya. Ada grafiknya, jadi ini hari ke-7 ya, itu mulai rata-rata dari 41 kasus awal yang dites itu hari ke-7 sudah masuk rumah sakit. Hari ke-8 mulai muncul sesak. Hari ke-9 itu mulai muncul gejala yang berat, sesak yang berat dan harus dirawat ICU ya. Jadi rata-rata hari ke-10 itu sudah rawat ICU. Ya. Itu dari 41 kasus yang awal diisolasi. Makanya coba kalau kita perhatikan di, nah ini labnya ya, bisa buat yang dari saluran napas ya, tentu kita swab dan kita analisis. Saya nggak tahu kalau kalian harusnya sudah bisa ya, karena sebenarnya cuman ya itu kembali kalau seandainya di open source gitu ya, oke, lab swasta ditunjuk kemudian untuk mengembangkan itu mungkin akan lebih cepat ya. Tapi kan regulasi juga sama pemerintah semua. Ya, bahkan disinyalir bahwa alam ya, ini kalau saya bicara dengan teman-teman yang dokter paru yang di Jakarta semua itu memang kecenderungan untuk tidak mengekspos hasil dari yang di Natuna di isolasi ini, apakah ada yang positif tidak sih? Nah, itu kan pertanyaan besar juga. Nah, tidak pernah ada data yang diekspos. Ya. Kita sebagai klinisi juga kadang-kadang nanya hasil itu ya nggak ini. Walau ya kita bicara ke takdir saja kalau gitu ya. Kalau sainsnya mentok, harusnya ada satu lagi harusnya sains, takdir dan politik. Nah, karena di antara takdir dan sains dan politik sini, ya. Kita tidak bisa menafikan itu ya, di antara takdir dan sains ada politik yang sangat barriernya sangat besar ya. Nah ini adalah gejala-gejalanya. Jadi kalau suspek itu apa sih? Jadi dia demam, batuk, pernah riwayat ke Cina pada waktu 14 hari sebelumnya, atau kontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi, misalkan program kesehatan dan sebagainya, ya. Kemudian universitas kesehatan yang memang terkonfirm ada infeksinya, atau kontak dengan hewan yang diduga sebagai penularan. Kalau kasus dalam pengawasan itu misalkan hanya batuk, demam saja, dan misalkan pernah riwayat ke Cina, ya. Itu kita ada beberapa yang pernah masuk wahidin. Itu hanya dalam pengawasan saja ya. Tapi memang ternyata yang lebih berbahaya dari virus COVID ini ada lagi virus gosip ya. Baru pasien datang ya, masih kita investigasi, di luar sudah menyebar, ada positif 2 hidin, luar biasa. Ini virusnya bahaya sekali, virus jempol ya. Nah, ini sama ya. Jadi itu pengantar dari saya. Nah, yang paling penting ternyata adalah ini. Rekomendasi pun bahwa cegah penyakit yang apa dari kontak pasti dan terapkan hand hygiene. Ya, ini yang paling penting yang kita sering lupa. Dan tahu nggak sumber barang yang paling jorok itu nggak? HP. Ya, HP. Pernah ada penelitian, tapi saya juga belum pernah ini. Di toilet swab dengan HP di swab itu kumannya banyak di HP. Ya kan kalau toilet kan kita sudah rajin sikat apa semua kita kasih bersihkan. Tapi HP kita habis makan, kita habis apa garuk-garuk HP, ya kan? Terus itu makan. Kita tidak sadar itu, ya kan? Jadi hygiene, ya. Kemudian jika orang tertular untuk mulut dengan tisu pada batuk, ya, atau etika batuk, pakai siku, ya. Jangan begini, ini sudah tidak zaman lagi. Ya. Batuk begini, bersalaman. Ya. Habis itu makan di warung. Ya. Ya. Hindari pergian jika sakit atau bertemu orang daerah outbreak. Ya, janganlah menantang maut kita bukan deh. Ya. Pasti tidak boleh, ya. Kemudian makan makanan yang aman ya ini, ya. Matang dan higienis, ya. Kemudian ketika belanja cuci tangan, itu kembali cuci tangan, ya. Hindari dengan kontak dengan hewan yang sakit, ya. Kemudian bagi yang dari pasar gunakan selalu
sarung tangan, ya pelindung diri. Kemudian sekarang ya mungkin kita harus siapkan masker lah ya, masker buat lawan kita sendiri. Tapi nah ini waspada, jangan panik ya, health advice, hindari pergian, hindari kontak ya. Itu saya tapi ada satu cerita ya. Tahun 2011 pada saat gempa tsunami Jepang, saya di sana. Ya, saya di sana dan saya termasuk survivor. Ya, alhamdulillah masih bisa kesempatan hidup. Saya kira waktu saya buka mata itu saya sudah, tapi kalau saya meninggal, saya yakin bukan di surga karena berantakan semua ya. Saya bilang, berarti neraka ini. Karena saya di sana, ya, dari gempa, tsunami, meledak, kemudian tempat shelter saya waktu itu kebakaran, jadi lengkap. Ya. Tapi yang saya lihat di sana betul-betul orang Jepang itu luar biasa. Mereka tidak panik, tidak pernah berebut makanan, bahkan pada saat isu tsunami itu meledak, mereka klakson pun tidak ada yang bunyi. Tidak pernah mereka berebutan mobil itu, saya tidak. Bahkan kalau orang mau masuk ke jalur, dikasih jalan. Jadi mereka sebenarnya sudah teredukasi untuk siap mati. Ya. Ada satu orang yang sintok jatuh ke tempat pengungsian, tempat tikarnya orang lain gitu kan. Kemudian saya bilang, kan tidak sembarangan nolong, saya bilang, saya dokter, kalau ini saya tolong, silakan gitu kan. Tapi begitu dia sudah siuman, sudah agak enakan, dia langsung berdiri. Kenapa? Duduk dulu. Tidak, ini tempat saya di sana, ini tempat orang lain. Saya takut mengganggu orang lain. Ada orang dalam keadaan mau pingsan masih begitu ya. Makanan pun mereka tidak ada yang misalkan beli banyak-banyak. Mereka cuma beli satu, dia tanya, ya karena orang lain butuh. Saya cuma butuh ini malam ini. Besok kita beri yang lain. Ya, jadi makanya kenapa sih edukasi agama itu di sana tuh sulit gitu ya. Karena mereka bertanya, kalau saya beragama, orang-orang beragama memang lebih dari saya. Ekstremnya seperti itu ya. Karena mereka lebih sipil, lebih baik, lebih pintar, lebih jujur, ya, lebih semuanya. Nah, maka di forum ini mesti kita bicara mana? Ya, sains atau takdir. Ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa memang kita tuh lebih. Jadi dakwah itu kita sebagai contoh ya, apa istilahnya, role modelnya ya, itu yang membuat orang Jepang itu. Tapi sekarang sudah menjelang Olimpiade ini banyak tempat halal dibuka ya, karena mereka memang tidak ada yang boleh mikir berbuka aja. Kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Arif atas materi yang menarik dan pemaparan beliau. Kita mengetahui bahwa penyebabnya adalah virus yang berisi RNA, lalu kemudian masuk ke dalam paru-paru dan dia beraksi di paru-paru, menghasilkan cairan dan menghambat pernapasan, sehingga dalam 10 hingga 14 hari pasien itu bisa menderita kematian. Walaupun jumlah kasusnya ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kasus flu burung atau SARS atau MERS yang kemarin, tetap jumlah kasusnya besar, tetapi jumlah tingkat kematiannya berada di bawah kasus-kasus yang kemarin. Untuk selanjutnya akan dibawakan materi oleh Bapak Ahmad Rusdan. Nama lengkap beliau Ahmad Rusdan Utomo, lahir di Jakarta 10 Juli 1973. Alamat beliau di Jakarta Selatan.
pendidikan, program sarjana di Angelo State University, kemudian program doktor di University of Texas tahun 95 sampai 2003, kemudian postdoc di Harvard Medical School tahun 2003 sampai 2007, riwayat pekerjaan peneliti utama Stem Cell and Cancer Institute dan konsultan genetik Caltech Genomic Lab. Kalau riwayat penelitian, kalau saya baca, saya tertarik pada salah satu tulisan beliau, dan tulisan tersebut itu terbitnya di Nature. Nah, kalau sepengetahuan, sebagai informasi, Nature itu salah satu lembaga yang mempublikasi jurnal untuk dewa-dewanya para jurnal. Jadi mungkin di Indonesia bapak seperti Ahmad Rusdan itu masih bisa dihitung tangan sebagai penulis pertama dalam artikel tersebut, artikel yang diterbitkan di Nature. Kita berikan aplaus untuk Bapak Rusdan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina terima kasih atas kehadirannya, sekalian. Mudah-mudahan Prof. Benny ini adalah gambar yang menurut saya ikonik, karena sebelumnya Perdana Menteri China yang mengatakan nothing can stop China. Tapi gak lama selang kok sepi. Nah, ada yang protes betul. Apa hubungannya omongan ini sama gambar di sana gitu? Ya suka-suka saya. Karena terlepas apakah ada sesuatu langsung ya, ada perspektif kita melihat dunia. Ini gak jadi dihindari. Ada sequence events yang betul-betul bertolak belakang. Dan kita juga tahu bagaimana Cina dulu dengan orang cadar itu sangat anti-mati ya. Tapi sekarang terjadi. Mereka dengan sukarela menggunakan cadar yang lebih rapat maksudnya. Apakah sebab akibat? Ya silakan dijelaskan masing-masing. Oh ini live. Oke. Selanjutnya. Jadi yang manusia itu harus tahu ya. Boleh kalau bisa jadi kita ini memang lemah. Dalam artian kita juga bisa hidup sendiri, kita harus tergantung sama yang lain dan tergantungan di situ. Jadi kalau misalnya kita tumbang oleh virus, itu sebetulnya emang wajar. Nah, dari ayat ini mungkin bisa ayat. Waktu saya baca juga, awalnya saya pikir apa sih uniknya gitu ya. Tapi ini menjadi inspirasi. Tulisan saya yang sempat diklik 40.000 orang itu sebetulnya diawali dari paper ini. Paper ini itu saya baca ternyata itu ditulis publikasikan di bulan Maret 2019. Artinya 9 bulan kan sebelum terjadi. Dan ini ditulis oleh peneliti utama di sana, Peng Zhao, ya. Atau mungkin orang saya dengan Zhao Peng, gitu ya. Itu dia sudah mengatakan bahwa outbreak-nya akan terjadi lagi, ya, setelah SARS, setelah MERS, dan kemungkinan besar ada di China. Kenapa seperti itu? Karena memang ternyata China itu memiliki biodiversitas kelelawar yang luar biasa. Jadi kalau kita masuk ke gua di sana, itu nggak cuma satu spesies kelelawarnya, itu bisa banyak sekali spesies. Itu di China. Nah, dampaknya apa? Karena ya, dampaknya apa? Jadi kalau masing-masing
spesies kelelawar itu punya variasi-variasi coronavirus, dan ketika mereka saling berinteraksi, apa yang kita sebut dengan silaturahmi, mereka tukar menukar materi genetik. Jadi terjadi apa? Rekombinasi. Nah, rekombinasi varian-varian dari itu kalau menemukan host yang cocok, karena virus ini kalau di bawah dia nggak jadi penyakit, kalau di bawah. Tapi kalau varian ini ternyata pindah ke host yang lain, ya, nah ini jadi masalah, apalagi hostnya manusia. Ya. Dan ini menjadi isu, ini harus saya jawab, bukan saya yang menulis, ini saya kutip verbatim. Kultur di Cina itu, seperti Saudara Arif, memang suka makanan yang segala yang bergerak untuk kesehatan. Ya. Jadi ini yang dikhawatirkan. Karena apa? Ketika hewan liar tadi berinteraksi dengan kita, termasuk juga bisa bertransmisi. Dan yang mungkin menarik juga, mungkin bukan makannya langsung sebetulnya. Kalau makannya langsung itu kan dimasak mungkin matang. Tapi yang harus diwaspadai adalah kan ada supply demand. Jadi ketika orang butuh untuk aku ingin makan kelelawar, artinya apa? Kan dia nggak kebuat sendiri kan? Dia minta orang lain, berarti ada pemburunya. Ketika pemburu nangkap, berarti ada penadanya. Begitu ada penadanya harus ada yang nyupirin. Sampai di pasar harus ada yang angkatin. Sampai di pasar, sampai diangkatin harus ada yang jualin, betul nggak? Dan semua itu hidup. Sampai ke pasar itu masih hidup. Artinya apa? Ada yang pegang-pegang kelelawar kan? Nah, tapi yang paling aman yang makan. Tapi yang sebelum itu yang bahaya. Nah gitu. Jadi macam ada yang menarik. Memang dari kita sendiri makan kelelawar tidak boleh karena bunuh itu haram ya di Islam. Nah, ini adalah contoh karena hewan yang juga berinteraksi ketika dia musang, ada pertukaran dengan musang, ujungnya SARS-CoV, jadi yang pertama sekarang dari SARS-CoV-2 yang Wuhan ya. Kalau dia berkaitan dengan kontak, itu harus. Nah, ini ada virusnya, cantik teman. Saya mau minta tolong coba ke browser masing-masing, ya, ke www.menti.com. Oke. Lalu nanti tolong dimasukkan ini apa namanya kodenya 697967. Ada pertanyaan di situ yang silakan dijawab ya. Jadi kalau nggak salah ada pertanyaannya oke. Jadi pertanyaannya adalah ini. Wabah COVID-19 infeksi SARS-CoV-2 itu akibat senjata biologis yang bocor atau dibocorkan. Saya ingin tahu nih dari para audiens, nggak ada yang benar dan yang salah. Tapi saya ingin tahu. Kodenya mudah-mudahan setelah saya paparkan, teman-teman bisa membuat kesimpulan sendiri. Ya. Oke. Jadi ada masalah nggak masuk ini? Kodenya diulang tadi. Kodenya. Oh, kodenya. Oke. 697967. Jadi ini kalau direkam ya, kita sekarang tahu mas, kita akan get responden sekitar 200. Oke, setelah bagaimana pendapat mereka mengenai COVID-19 akibat SARS-CoV-2 apakah karena senjata biologis? Ya. Pilihannya tidak setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu. Saya kata ragu-ragu ya. Oke. Ada masalah nggak untuk akses ini? Saya
saya harus masukkan ini dulu, apa namanya, ini akun saya, tapi nggak apa, nanti kita lihat di YouTube. Oke, sekarang kita terkait dengan update dengan wabah itu sendiri. Ini tadi sudah dibahas oleh Dr. Ari. Saya ingin mengatakan begini, terkait dengan berbeda dengan SARS dan MERS adalah rate-nya tinggi sekali, ya. Jadi yang bisa terlihat di situ gambar yang merah itu adalah perjalanan ini rate infeksinya. Jadi kalau SARS itu dia sempat naik selandai, hitungannya nggak lama. Tapi kalau kita yang sekarang itu dia masih naik, walaupun sekarang sudah naik landai. Jadi di sini tingkat infeksinya sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat sudah hampir semua Cina terkena semua, ya. Secara singkatnya saja, dimulai dari pasar hewan, 40% pertama 90% tingkat di pasar yang dari hewan liar. Sekarang ini ada 70 ribuan kasus lebih, ya, 10.000 meninggal. WNI nggak kebal, ya. WNI nggak ada positif, gitu kan. Bahkan pon-pon, gitu kan, sudah di tag gitu di Instagram. Aman ini gimana ya? Mengatakan pon-pon bisa ini. Aduh, ya itu ada kita bayang. Lalu dibakar oleh SARS-CoV yang mirip dengan coronavirus. Nah ini singkatnya. Tapi saya mau membahas sebetulnya terkait dengan tema utamanya. Ketika saya sebelum takdir, juga saya, dan saya akan happy sekali kalau bisa mencapai ini. Karena banyak ketakutan di pikiran sebagai umat Islam, bagaimana menempatkan takdir dan sains. Yang ada di kita itu Muslim yang saintis very good, tapi tidak betul dengan agama. Ada Muslim yang sangat bagus agamanya, tetapi bumi datar. Berarti tidak bumi datar ya? Serius sih. Ada juga ya? Masya Allah. Memang ini kita bukan masalah akidah ya. Kalau bumi datar pasti usul ke kafir gitu kan. Cuma gini aja gitu. Nanti topik lain. Jadi saya ingin mengatakan begini. Kalau kita bicara takdir, itu biasanya selalu already done, sudah kejadian. Kita nggak bisa mengatakan takdir kamu apa, akan apa, itu kita nggak bisa kan. Kita selalu berpikirnya konteksnya selalu sudah kejadian. Oke, ini karena kita bicara time frame sekarang. Oke, yang kedua, kita bisa mengatakan takdir itu karena memang di luar kendali. Takdir saya lahir di Jakarta. Saya dari kendali mulai di Jakarta. Saya ingin dari Makassar, tapi nggak bisa. Orang tua saya ada di Makassar. Nah, artinya apa? Di luar dari kita. Tapi juga sebagai orang Islam, kita tahu hal-hal di luar kendali kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu clear. Kalau misalnya seperti Asuman kemarin yang meninggal di Wuhan, kan dia kan ke pasar biasa aja. Kalau pulang senafas meninggal, dia nggak akan ditanya, kenapa kamu meninggal setelah pulang dari pasar? Ada. Tapi di blog saya mengatakan yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang tidak berusaha mencegah. Tahu bedanya? Jadi kalau kita bicara takdir, itu biasanya tadi 3 hal ini dipenuhi. Ya, oke. Nah ini dari sisi takdir. Karena apa? Dalilnya ini. Ya, dalilnya karena ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, jawabannya ini bahwa kita beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Artinya kita terima ketika sudah kejadian. Ya. Nah, jika pertanyaannya, oke, saya itu sudah marah. Nah, bagaimana menyikapi takdir? Ada beberapa pilihan. Diam pasrah, diam aja, atau mencari tahu, atau tahu apa. Jadi misalnya ketika adanya jatuh, di laut apa itu? Amin. Adanya jatuh. Takdir kan? Itu mau kita diemin, atau dari KNKT harus investigasi. Jadi sebetulnya jangan dianggap kita berusaha merubah takdir tapi saya tidak ada. Tapi apa yang kita lakukan? Lalu tahu apa? Kayak saya buktikan saja naik ribu atau untuk kemaslahatan umat. Ini kita harus pikirkan sebagai kemaslahatan. Karena jangan sampai sudah saya katakan orang beragama tapi kualitasnya lebih buruk daripada orang yang tidak beragama. Oke, dan ini adalah salah satu ayat yang memotivasi saya dari ya. Ujungnya faqaddarahu taqdiran. Bahwa Allah ciptakan ini semua
dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi kalau kita ngajari sains, terutama ke anak-anak, itu kita harus pastikan konsep ini melekat ya di mereka. Karena sekarang ini kan juga ada gerakan Islamic Science, ya. Ada juga gerakan supaya umat Islam itu makin maju di teknologinya. Tetapi salah satu fondasi yang harus dipikirkan adalah konsep ini. Allah telah ciptakan faqaddahu taqdiran. Contoh yang saya selalu pakai adalah misalnya air mendidih. Air mendidih itu di suhu berapa? 100 ya. Kalau saya naik Gunung Ciremai dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, kira-kira suhunya berapa untuk bisa mendidih? Sama 100 derajat, lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah. Lebih rendah. Ada kodar nggak sih? Di situ kodar Allah. Air tidak bisa suka-suka dia. Ketika kita mendidihkan air di permukaan laut, dia pasti nunggu suhunya mencapai 100 derajat. Ketika dia dibawa ke atas gunung, dia pasti akan mendidihnya di bawah 100 derajat. Kenapa? Karena suhu tekanan udara lebih rendah, sehingga membawa lebih cepat. Itu suhu yang lebih rendah. Dia bernafas dengan paru. Paru itu kalau sudah kebanyakan cairan, bisa nafas nggak dia? Dia nggak bisa berkembang. Mau kita jompai sampai kiamat, itu pasti ada masalah. Kecuali dikeluarkan cairannya, karena kodarnya paru itu perlu ada pengembangan. Itu cara kita bisa menarik udara, mengeluarkan udara. Kita melihat dengan mata, bukan pakai jantung. Kalau kita pakai jantung, kita dengan mata hati, kan? Karena apa? Karena memang protein-protein di mata itu aktifnya produksi aktifnya di mata, bukan di jantung. Jantung yang aktif miosin supaya bisa berdebu. Ada kodar. Itu yang harus kita pastikan. Ya. Nah, kalau misalnya mukjizat apa? Kalau mukjizat tidak bisa diulang. Kayu kena api pasti terbakar. Kalau syarat terpenuhi, kayunya kering, apinya memang mencapai suhu tertentu. Kalau kayunya lembab, dia akan terbakar. Tapi tidak terbakarnya Ibrahim alaihissalam itu karena khasiatnya kodar dicabut oleh Allah Taala. Langsung Allah yang mengucapkan. Makanya mukjizat tidak bisa diulang. Tapi kalau kodar tidak harus orang Islam yang belajar. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa mengakseskan ini. Sains adalah upaya kita untuk tahu dan berbasis bukti. Nah, ini ayat kedua yang saya yaitu kulhan hukum untuk shadiqin. Kalau hari ini masih ada orang Islam yang percaya hoax, berarti dia belum ngamalkan. Dia berarti cuma asal share. Jadi ada orang masuk ke Wahidi, langsung tahu dia bilang corona. Buktinya apa? Apa itu buktinya? Karena dia sudah mengamalkan ini. Burhan. Kita jadi orang Islam itu apa bukti kita itu akidah kita kokoh. Dalam akidah kita nggak boleh bukti kita orang tua. Kan? Perlu burhan, bukti. Ya, burhan bukti. Scientists do it all the time. Nah, harusnya orang Islam lebih bagus daripada saya. Yang berikutnya, bagaimana kita melihat definisi sains adalah sesuatu yang bisa kita observasi. Nah, observasi. Karena ini ayat yang panjang terkait dengan model Allah mengamati ciptaan Allah ini tidak mungkin dengan sia-sia. Pasti ada yang menciptakan. Nah, kita pertanyaannya, apa yang tercipta ini dari kita? Tapi konsep-konsep ini yang justru menginspirasi umat Islam dulu. Kita ini mau sebagai yang dahulu. Cuma kadang kita itu
salah warisan. Maksudnya begini, yang kita warisi, kita bagikan itu tekniknya atau cuma artifaknya. Oh iya, umat Islam belum pernah melakukan sholat beri, umat Islam pernah temukan alat bedah, orang Islam pernah melakukan ini itu. Kebenarnya, artifaknya, bukan cara berpikirnya. Karena apa? Kalau kita cuma bagikan artifaknya, mobilitas misalnya, dia bisa terbang dengan yang alat yang sederhana. Silakan kita terbang pakai itu. Sekarang jangan itu pakai jet. Ya, kita salah warisan. Harusnya kita warisi itu bagaimana sih Ibnu Firnas, bagaimana sih Ibnu Rushdi, bagaimana sih Ibnu Zubair dalam menyelesaikan masalah. Kita lihat. Jadi kapan ketemunya saya dengan takdir? Nah, saya akan gunakan ilustrasi orang ini untuk konsep. Jadi Pengzau sudah mempelajari kodarnya mengenai asal usul, mengenai struktur genetik di berbagai macam orang virus di Cina. Itu kodar di sini. Karena virus untuk bisa menginfeksi itu juga khusus. Yang namanya virus HIV, dia nggak doyan dengan sel paru. Dia doyannya apa? Dia doyannya sel limfosit. Karena sel limfosit punya reseptor yang sangat spesifik, ya kan? CXCL5 namanya. Kalau ini dia apa kan? Tapi bukan AC2 reseptor. AC2 reseptor ini dikenali oleh virus corona. Kerja saya. Jadi virus itu ada kodarnya juga, ada spesifikasinya. Penyakitnya pun spesifik. Nah, sekarang mereka temukan orang HIV, orang yang ternyata reseptornya chemokine, reseptornya itu sudah bervariasi, dia kebal dari infeksi HIV. Ada kodar, ya. Nah, itu kodarnya. Sainsnya, karena kita tahu kodarnya, kita bisa prediksi. Sains itu forward looking. Oh, ternyata rumusnya begini. Jadi ketika syarat yang terpenuhi, pasti akan jadi entah hari ini atau ke depan. Tahu saya. Jadi kalau misalnya ada larangan dilarang merokok di pompa bensin, itu harus dibuktikan. Ya kan kita merokok bensin, gitu kan meleduk apa enggak? Gitu. Karena kita sudah tahu kodarnya yang namanya api ketemu bensin akan meleduk. Ya. Berarti bisa apa yang disebut forward looking. Berarti kita bisa antisipasi, kita bisa risk mitigation. Nah, kadang umat Islam itu kalau udah bicara data susah. Kalau dari mah apa? Ayat rokok gitu kan. Coba bicara data. Itu statistik itu lemah. Kita statistik itu kunci. Apalagi public health record ya, penting sekali. Itu sainsnya. Takdir dan kejadian. Sains ketemu takdir. Tapi kasihan kita jangan apa-apain. Karena budaya masyarakatnya suka makanan yang eksotis. Paham saya? Nah, tapi memang harusnya ada aturan. Tidak boleh dilarang. Bukan difasilitasi pasar. Ada politik. Ya, betul. Ditambah sains ada politik. Oke. Kalau teman-teman paham ini, alhamdulillah. Saya sudah banget. Tapi sekarang kita akan lihat lanjutnya seperti apa. Oke, ini memang ada jeda ya. Oke, lalu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Saya akan berikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan lihat dari mana asalnya, bagaimana moda transmisinya, bagaimana mensolidnya, bagaimana mencegahnya. Saya juga akan tarik dari tarikh di sejarah peradaban kita sendiri. Jadi asal usul apa? Ini menarik. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan begini. Apa namanya? Oke. Oh ini bahasa Arabnya balik-balik di sini, ya. La adu, ya. La adwa, sorry. Rasulullah mengatakan la adwa. Belakang panjang ya. Tidak ada penyakit menular. Nah, waktu ini dilihat oleh sebagian umat Islam, itu mereka mengatakan Rasulullah salah ya. Karena faktanya ada penyakit menular. Nah, dari sini penting untuk dilihat konteksnya ya. Karena kan lihat ini tuh rangkaiannya tidak ada penyakit menular dan tiara. Apa sih tiara? Jadi orang Arab jahiliyah dulu itu melihat pergerakan burung. Oh, burungnya nih terbang dari selatan ke utara. Ini jadi sesuatu yang genetik. Gitu ya. Nah, maksudnya apa ini? Apakah Rasulullah menafikan penyakit menular? Makanya lihat ayat hadis yang lain.
Janganlah onta yang sehat dicampur dengan yang sakit. Jadi yang dimaksud dengan Rasulullah tidak ada penyakit menular itu sebetulnya untuk mengedukasi masyarakat waktu itu pentingnya akidah. Karena menular di kalangan zaman Arab itu dipikirnya menular pada tahayul. Ada kekuatan selain Allah yang bisa menurunkan itu. Itu yang Rasulullah ingin tegaskan. Bukan fakta penularan itu sendiri. Ya, karena apa? Kita juga tahu semua yang menimpa kita tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Nah, saya harus belajar kodrat Allahnya itu gimana? Bagaimana? Oke. Nah, ini adalah struktur genetiknya mengenai SARS, mirip sekali dengan coronavirus. Dan yang menarik sebetulnya terkait dengan senjata pemusnah massal. Ada yang mengatakan ini adalah dibuat oleh manusia. Baru dibuat oleh manusia, berarti kan istilahnya apa? Artifak ya, ada sintetik, gitu kan? Nah, poin dari sini ini menunjukkan bahwa sebetulnya variasi yang ada di SARS-CoV-2 itu ternyata ini lihat di protein F itu seri alami. Jadi kalau kita lihat protein itu dia ketemu protein, di protein spike ketemu sama protein AC2. Kalau yang namanya SARS-CoV yang pertama, SARS yang pertama itu bukan F, tapi dia L, Lucy. Ada terminologinya ya. Sini kita buat sama ini. Kemudian juga ada itu sebetulnya. Nah, itu adalah Lucy. Yang namanya SARS itu ternyata penyakitnya berbeda dengan yang sekarang, ya kan? Katakan dari situ berbeda. Karena apa? Ternyata pada posisi itu terjadi oleh F. Nah, F ini ternyata juga ada di variasi back yang lain, back self-related. Poin saya adalah antar virus itu silaturahmi. Gitu. Jadi ketika mereka saling ketemu, mereka exchanging genetik material, apalagi karena virus dia lebih mudah. Artinya apa? Ketika nanti ada varian hasil silaturahmi tadi itu, tinggal tunggu bos yang tepat, inang yang tepat. Dan itu akhirnya dari ketemu sama manusia, jadilah wah. Oke ya. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa, ini alami sebetulnya. Bagaimana bertransmisi? Saya mau mengajak ke sejarah, karena saya penyuka sejarah. Ini kadang-kadang itu sejarah kepada gurunya sih ya. Kalau gurunya asik, kita belajar asik, betul nggak? Ini saya mau bicara abad ke-14. Abad ke-14, sepertiga Eropa itu hilang. Jadi 25 juta korban. Jadi waktu itu total Eropa sudah 75 juta. Mereka pikir waktu itu ya ini kan udara yang nyasma sebenarnya, udara yang buruk, ya udara buruk. Nah waktu itu di Itali sedang berusaha merenovasi katedral Siena, ya, kota di Itali. Akibat wabah itu di abad ke-14 berhenti semua, sampai iman, ya berhenti. Tapi nggak pernah recover. Artinya apa? Sampai sekarang tidak selesai. Ini itu ada atapnya ini, ada atapnya dari rangkaian bangun IMB-nya itu misalnya itu akan dibongkar saja di Itali. Tapi karena itu tidak selesai. Bagaimana dengan sana? Ingat, ini geografi lagi ya. Jadi kalau Mediterania itu kalau adik-adik dari Itali, kita ke barat itu ada apa? Semenanjung Iberia. Kalau kita ingat semenanjung Iberia itu berarti kita ingat abad ke-14 sekarang ada Al-Andalus. Nah, jangan lupa itu ada Andalus. Nah, orang Islam kebal nggak sama Andalus? Enggak juga, ya. Kita lihat. Nah ini peta bulan. Jadi yang diwarnai warna hijau itu adalah perluasan wabah. Wabah di Itali sudah Adriatik ya. Bahkan sampai di Istanbul juga di tahun berikutnya 2007.
Nah, ini kita lihat di berarti ambil yang kanan ya, Sevilla, Valencia, Barcelona. Nah, itu sebenarnya itu Iberia, itu di bawah Islam belum jatuh. Jatuhnya itu 20 tahun kemudian. Ya, jadi secara kelam kita, tapi Allah menggantikan yang lain. Begitu Andalusia jatuh, Istanbul yang naik. Karena itu Fatih buka pada 5-3. Saya namanya pada waktu naik turun. Tapi saya mau mengatakan begini. Ingat kata observasi. Observasi itu penting. Adalah yang namanya Nizamuddin Ibn Khatib. Ya, dia adalah pewaris pemikir Andalusia. Andalusia itu luar biasa kalau kita bicara pemikir-pemikir Islam. Ibn Rushdi dari sana, Ibn Hazm dari sana. Ya. Banyak pemikir Islam yang sangat kokoh ya, baik agama maupun Islam. Dan ini di dalam Al-Fatih ini dia harus buku. Bagaimana itu transisi terjadi? Dia mengatakan ternyata kontagiannya itu dia mengatakan dari nasi. Ternyata harus ada kontak antar orang. Bahkan dia mengatakan baju, tempat minum, dan anting-anting itu bisa menjadi modal penularan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena disinilah cara kita untuk tahu kalau transmisinya seperti itu, berarti hindari. Gitu ya. Nah, dari sini tulisan ini bukan cuma jadi tulisan. Karena ingat, Andalusia waktu itu juga masih ada institusi politik. Dan Nizamuddin adalah salah satu Grand Vizier, wazir, misalnya bagian di pemerintahan juga. Kalau sekarang jarang ya, pemerintah juga saintis ya, Prof. Jadi terpisah. Kalau jadi pejabat harus ditinggalkan dulu. Ya, ilmuwan dan dia juga pejabat. Sehingga apa yang terjadi? Ketika wajibat, kira waktu orangnya wabah kena ini gitu. Bukan. Emangnya orang Jogja dari Ramadan. Ini menunjukkan apa pentingnya ilmu dan Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan AC2 reseptor. Semua manusia punya AC2 reseptor. Bahkan ada studi variasi dari sekuen AC2 reseptor pada manusia tidak ngaruh ya dalam infeksi SARS. Tapi untuk yang SARS-2 ini oleh teknologi yang paling canggih dong, next gen sequencing yang keren-keren gitu loh, dan aci. Ada sebetulnya kalau kita bicara penelitian itu kuncinya itu bukan di teknologi, bukan di alat, tetapi pertanyaan penelitiannya apa? Artinya datanya itu harus deskripsinya detail. Nah, jadi poin dari sini yang menunjukkan yang merah itu proporsi yang pernah terpasang. Dari sini mereka tahu, oh ini berarti ada suatu di pasar. Mereka ambil cairan tubuh dari pasien itu, mereka cari ininya kumannya, ketemu genetiknya coronavirus. Itu sebenarnya awal dari situ. Dimulai dari studi yang sangat basic, sangat dasar, ya. Lalu dari kapal pesiar sama, ya saya nggak